Perkenalkan, nama saya Vanita Ridauli Tasoid dengan akhiran NIM 063 dari kelas R002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penyelesaian soal menggunakan aplikasi GeoGebra, di mana saya mendapat soal dari kelompok 4, yaitu soal nomor 1, 2, dan 3, serta soal dari kelompok 1, yaitu soal nomor 1 dan 3. Di sini langsung saja. Nah, di sini yaitu merupakan soal dari kelompok 4 nomor 1, di mana soalnya itu adalah di kota Jambi berdiri megah Tugu Krisi Ginjai, sebuah monumen yang menjadi ikon kota. Tugu ini berbentuk lingkaran dengan diameter 10 meter. Di tengah lingkaran terdapat patung Krisi Ginjai, yaitu tokoh legendaris yang diyakini sebagai pendiri kota Jambi. Seorang siswa bernama Adi ingin membuktikan bahwa Tugu Krisi Ginjai memang benar-benar berbentuk lingkaran. Ia ingin menggunakan konsep persamaan lingkaran yang dipelajarinya di sekolahnya. Nah, permasalahan itu bagaimana Adi dapat menentukan persamaan lingkaran Tugu Krisi Ginjai? Petunjuknya, Adi dapat menggunakan titik pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran sebagai acuan. Kemudian, jika Adi memilih titik pusat lingkaran di titik 0,0 dan jari-jari lingkaran 5 meter, bagaimana persamaan lingkaran Tugu Krisi Ginjai? Kemudian, bagaimana Adi dapat menggunakan GeoGebra untuk memvisualisasikan persamaan lingkaran Tugu Krisi Ginjai? Nah, di sini, jadi di sini sudah langsung saya buat slider dari A, kemudian slider B, lalu slider R. Nah, lalu kemudian saya masukkan itu persamaan lingkarannya itu yaitu X dikurang B dikurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini slider A-nya itu menunjukkan 0, maka dia di sini akan otomatis X kurang 0 ditambah B-nya di sini juga 0, maka dia akan Y kurang 0 kuadrat sama dengan R-nya di sini 5, maka dia nanti akan menghasilkan 5 kuadrat. Nah, seperti ini. Jika di sini kita munculkan eh, nama dan nilainya, maka akan muncul persamaan lingkaran yang terbentuk itu yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, maka eh, terbukti bahwa tugu tersebut berbentuk lingkaran. Jadi persamaan lingkarannya itu seperti ini. Lalu selanjutnya masuk ke soal nomor 2. Nah, di sekitar Tugu Krisi Ginjai, Jambi akan dibangun sebuah taman berbentuk lingkaran yang melingkari tugu tersebut. Tugu Kris berada di pusat taman pada koordinat 2,3 menurut Dena Cartesian. Nah, radius taman direncanakan sepanjang 10 meter dari pusat. Permasalahannya, apakah sebuah titik 12,3 yang merupakan lokasi rencana gerbang berada di tepi taman? Di sini langsung saja kita selesaikan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, yang pertama itu kita masukkan slider atau luncuran. Nah, ini kita ganti namanya menjadi P. Kemudian slider kedua yaitu slider Q. Kemudian slider untuk jari-jari lingkaran yaitu R. Nah, di sini kita buat maksimal itu 20. Nah, setelah itu kita tambahkan titik pusat lingkaran yaitu di kita namain pusatnya itu S di titik P, Q. Nah, jadi dia akan mengikuti slider yang ada di sini. Kalau misalnya P-nya 1, Q-nya 1, maka pusatnya itu di P, Q, yaitu 1,1. Nah, kemudian kita buat titik di titik T, jadi titiknya tadi 12,3. Tadi slidernya itu P-nya adalah 2, dan Q-nya itu adalah 3. Saya langsung saja. Ya. Jadi di sini kita buat tools circle, center, and radius atau lingkaran dengan jari-jari. Kita masukkan tadi jari-jarinya itu adalah 10. Maka dia akan membentuk seperti ini. Pertanyaannya, apakah titik 12,3 tadi berada di tepi taman? Nah, ini titik 12,3-nya, maka terbukti bahwa titik 12,3 ini terletak pada tepi taman.
Kemudian kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Soalnya di sini yaitu kris Ginja Jambi merupakan salah satu kris pusaka dengan bentuk bila yang unik. Bila kita gambarkan kris tersebut sebagai lingkaran dengan pusat di titik 0,0 dan jari-jarinya 10 cm, serta titik ujung bila kris yaitu titik A berada di titik 6,8. Permasalahannya yaitu persamaan lingkaran menggambarkan bentuk bila kris. Nah, jadi di sini kita akan menggambarkan persamaan lingkarannya. Kemudian di sini titik B-nya merupakan titik ujung lain dari bila kris dengan syarat titik B berada pada lingkaran dengan memiliki ordinat yang sama dengan titik A. Berarti nanti kita akan mendapati titik B itu memiliki ordinat 8 juga, karena di sini syaratnya itu memiliki ordinat yang sama dengan titik A. Kemudian jarak titik A ke titik B yang mewakili panjang bilah kris. Oke, langsung saja di sini kita ke aplikasi GeoGebra. Di sini kita menentukan titik O, yaitu titik 0,0, yaitu pusat lingkaran. Kemudian kita tentukan titik A, yaitu titik 6,8. Kemudian kita buat lingkaran dengan pusat di 0,0 tadi, lalu jari-jarinya itu yaitu 10. Nah, maka akan terbentuk lingkaran seperti ini. Kemudian kita tambahkan garis vertikal untuk mencari titik B, yaitu kita ambil ini ordinatnya yang memiliki ordinat sama dengan eh, titik A. Maka di sini kita tambahkan garis tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, tadi dapat, kita akan menentukan titik B-nya itu dari perpotongan antar lingkaran tersebut dengan garis tegak lurusnya. Nah, oke. Di sini kita lanjutkan. Nah, jadi gambarnya itu akan seperti ini. Lalu kita tentukan panjang segmen AC atau panjang dari bilah kerisnya tadi. Nah, caranya itu kita ambil tools segmen. Nah, jadi kita hubungkan antara titik A dengan titik C-nya. Nah, maka dia akan membentuk garis G. Nah, di sini dia kita setting di agar nilai dan ini itu muncul. Nah, maka didapat bahwa panjang dari eh, garisnya itu adalah 12. Kemudian masuk ke soal dari kelompok 1, yaitu soal nomor 1, di mana soalnya itu, kota Jambi terkenal dengan Sungai Batanghari yang mengalir membelah kota. Seorang arsitek ingin mendesain sebuah jembatan lurus yang menghubungkan dua titik di tepi Sungai Batanghari, yaitu titik A di koordinat A 2,5 dan titik B di koordinat 8,3 dalam sebuah sistem koordinat kartesius. Nah, tentukan persamaan garis yang mewakili jembatan tersebut jika terdapat pelabuhan kecil di koordinat B 6,4. Maka pertanyaannya hitung jarak terdekat ke pelabuhan tersebut. Nah, caranya yang pertama itu yaitu kita buat titik A dan titik B. Nah, titik A-nya itu yaitu 2,5. Kemudian titik B yaitu di 8,3. Lalu kita gambar garis AB menggunakan persamaan Y sama dengan yang kita masukkan input nilai Y sama dengan negatif 1/3 X ditambah 17 per 3. Nah, maka akan dihasilkan garis seperti berikut. Setelah itu, kita tambahkan titik B, yaitu titik 6,4. Lalu kita gunakan alat atau tools untuk menggambarkan garis tegak lurus dari P ke garis AB. Nah, di sini kita klik titik P.
dengan garis AB. Nah, lalu kita tambahkan intersect atau perpotongan dari garis G dengan garis AB dengan dua garis tersebut. Nah, kemudian kita ambil alat segmen untuk mengukur panjang dari garis tersebut. P ke C. Ini boleh kita tampilkan nilainya segmen PC. Nah, didapat hasilnya itu yaitu 0,3 kita buatkan 3,17. Jika dicari secara manual itu hasilnya 0,316 juga ketika 0,317. Nah, maka hasilnya dapat baik menggunakan secara manual maupun secara GeoGebra. Oke, kemudian masuk ke soal yang ketiga. Di kota Jambi terdapat sebuah taman rimba bujang yang terkenal. Taman ini memiliki sebuah danau kecil berbentuk lingkaran di bagian tengahnya. Danau tersebut memiliki jari-jari 10 meter dan terletak pada koordinat 15,15 dalam sistem koordinat kartesius. Di sekeliling danau tersebut terdapat jalan setapak yang mengelilingi danau dan membentuk lingkaran yang lebih besar dengan jari-jari 20 meter. Tentukan persamaan lingkaran danau dan jalan setapak. Jika terdapat sebuah kios kecil di pinggir danau, tentukan jarak antara kios dan jalan setapak. Nah, di sini langsung aja kita selesaikan dengan aplikasi GeoGebra-nya. Kita clear dulu. Nah, pertama kali kita masukkan persamaan X dikurang 5, X dikurang 15 kuadrat ditambah Y kurang 15 kuadrat sama dengan hapus. Kemudian persamaan yang kedua yaitu X dikurang 15 ditambah Y kurang 15 kuadrat sama dengan 400. Nah, kemudian kita buat titik pusat dengan menulis center di persamaan yang pertama. Itu X1. Jadi senternya itu di 15,15. Nah, ini dia persamaan pertama dan persamaan kedua. Dan ini adalah titik pusatnya. Titik pusat dari persamaan pertama ini. Kemudian kita buat titik kiosnya itu di ini kios. Ini di titik 25,15. Kemudian kita buat slider T. Tambahkan dari ini slider. Kita ganti namanya T. Dengan minimum 0, maksimum 2. Ini kita buat aja kenaikannya itu 1. Nah, ini. Jadi kita buat titik PT. Kita tambahkan di sini titik PT yaitu sama dengan 15 ditambah 20 cos 2 pi T. 2 pi T, koma 15 tambah 20 sin 2 pi T. Jadi dari ini, sini 15 ya, 15. Nah, jadi dia didapatkan titiknya itu di 35,15. Nah, kemudian kita buat ruas garis dari PT ini ke kios untuk menentukan jaraknya. Jadi kita buat tools segmen atau ruas garis di antara dua titik. Jadi dari antara PT ke kios. Boleh di sini kita tampilkan nilainya supaya kita tahu berapa nilainya. Jadi jarak antara PT ini dengan kiosnya itu yaitu 10. PT ini di sini itu melambangkan eh, jalan setapak. Jadi dia jaraknya dengan kios itu adalah 10. Nah, kita lihat dari laporan dari kelompok satu buat secara manual apakah didapat itu hasilnya 10 juga. Nah, ini jarak antara kios ke jalan setapak itu 10 meter. Maka terbukti bahwa cara manual dengan yang di aplikasi GeoGebra itu hasilnya sama.
Jadi, teman-teman dapat menyimpulkan, dapat mencari jawabannya itu menggunakan secara manual ataupun secara dengan aplikasi GeoGebra. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penyelesaian soal dari kelompok 4 dan kelompok 1. Jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan atau penyampaian yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.